Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, balik lagi bersama saya Marsha Chelsea Amara dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Nah, teman-teman, di program podcast kita yang kali ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tim podcast Oase menghadirkan Ustadz keren. Siapakah beliau? Yuk saya kenalin. Ustadz Rudini Esos Emsos ACSP. Beliau adalah jebolan dai dari Aksi TV Indosiar tahun 2022 yang kita kenal sebagai Dai Pramuka. Pak Ustadz Rudini juga merupakan duta baca Kaltim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Wah, semoga selalu sehat ya amin, Pak amin. Ustadz. Amin ya Allah. Oke, oh iya Pak Ustadz, obrolan hari ini seputar peringatan Maulid Nabi Oke. besar Muhammad SAW. Siap. Tapi sebelum kita masuk ke materi obrolan, boleh kita nih sedikit mengulik sosok dai unik dari Dai Pramuka. Sejak kapan Pak Ustadz menekuni bidang dakwah? Kalau dilihat media sosial Pak Ustadz nih kan, wah Pak Ustadz sudah berselancar kemana-mana, dari pelosok desa hingga perkotaan, dari kota kecil hingga ke luar negeri ini Pak Ustadz. Betul. Saya itu awal mulanya itu dari lomba ke lomba. Lomba. Pada akhirnya saya ke Kalimantan Timur, saya lomba-lomba. Saya ada pemilihan dai muda Kaltim, saya juara 1. Saya lomba tausiah di RRI. Saya di RRI itu sampai 3 kali juara 1 terus. Nah, setelah 3 kali saya nggak boleh lagi ikut. Ya, akhirnya saya itu lomba. Nah, tapi saya nggak pernah ceramah di masyarakat. Nah, 2015 itulah pertama kali saya diundang. Saya masih ingat. Masjidnya kalau teman-teman ke Samarinda, di depan Big Mall itu ada namanya Perumahan Karpotek. Nah, disitulah ada masjid, itu pertama kali ngundang saya kajian subuh. Saya masih gaya lomba gitu kan. Akhirnya saya banyak masukan, akhirnya saya terima. Akhirnya saya belajar. Mulai dari situlah saya dipanggil. Nah, spesialis saya dulunya dari sekolahan ke sekolahan. Dengan gaya saya pramuka, belajar sambil bermain. Ada ice breakingnya. Kan jarang tuh ustadz yang pakai begitu, iya, ya benar. Yang ceramah. Tapi kalau saya ada ice breakingnya, jadi anak-anak itu nggak pernah ngantuk sama saya. Anak-anak SD kan nggak mungkin ulama besar ngajarin anak SD, ya kan? Ya nggak sanggup mereka membawakan anak SD. Kalau saya kan mau anak SD, anak TK saya jabarin. Kenapa? Basic saya pramuka, ada permainan, tepuk-tepuk tangan, gitu kan? Seperti itu. Dari SD, sekolahan, mulai saya dikenal. Akhirnya ada yang undang masyarakat. Sampai dengan hari ini, dan lebih-lebih kemarin tahun 2022, Allah izinkan saya berangkat ke Indosiar. Indosiar juga menerima saya itu kenapa? Karena salah satunya adalah saya dai yang uniquely tidak ada di Indonesia kecuali di Samarinda, di Kalimantan Timur, yang pakai baju pramuka itu. Jadi orang seluruh Indonesia kalau menyebutkan dai pramuka pasti ke sini. Iya, itu tadi satu-satunya ya gitu. Makanya mulai dari situ sampai sekarang, sampai ke pelosok kemana-mana saya udah semua ya, sudah ke semua. Yang belum pernah itu saya ke NTT, Nusa Tenggara Timur itu belum. Kalau NTB, Aceh, udah semua saya, ya. Udah semua alhamdulillah. Apalagi Kalimantan Timur cuma satu kabupaten yang belum, yaitu Mahulu. Belum pernah saya. Tapi kalau perbatasan Mahulu udah pernah, di Tering itu pernah saya, ya. Di Kutai Barat dan Mahulu itu udah pernah saya sentuh. Jadi alhamdulillah sampai dengan sekarang dakwah itu selalu dikerjakan. Ingat, apapun profesinya, tugas kita untuk dakwah. Jadi dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesi kita, tugas kita untuk berdakwah. Wah, Masya Allah. Yuk kita langsung ke segmen inti obrolan kita. Menurut Pak Ustadz, bagaimana seharusnya seorang pelajar seperti kami memaknai hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebagai seorang pelajar, tentunya kita harus bersyukur, apalagi kita itu agamanya Islam. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang paling besar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ekspresi daripada para siswa, para pelajar memaknai tentang peringatan Maulid, dia harus bahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah suri tauladan, role model yang harus kita ikuti. Lu mau nyontoh apa saja di dalam Rasul ada? Iya. Ada, serius.
Lu mau jadi pengusaha, Rasul juga pengusaha. 9 tahun udah dagang ke luar negeri, antar negara. Udah menjalin bilateral, hubungan antar negara. Keren Rasulullah. Kamu mau jadi politikus, Rasulullah diplomat ulung. Jadi Rasulullah SAW itu adalah multidimensi, ya, suri tauladan yang sangat multidimensi. Bahkan di dalam yang dikatakan oleh Imam Bushiri, dikatakan Rasulullah itu dimanapun hebat, di mata lawan hebat, di hadapan teman hebat, dia dalam keluarga hebat, di antara sahabat hebat, di semuanya hebat. Nah kalau kita kan hebatnya satu tempat, saya hebat nih pada saat ceramah, pulang ke rumah dipukul istri, diam aja saya, nggak hebat saya. Ya, jadi Rasulullah itu kita harus bangga dengan Rasulullah karena Rasulullah adalah multidimensi, percontohan yang sangat keren banget gitu. Jadi harus kita sebagai pelajar harus mengekspresikan dengan peringatan Maulid, harus benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Benar. Gitu. Karena Nabi Muhammad merupakan role model kita. Betul. Yang mana semuanya ada di Nabi Muhammad. Ada di Nabi Muhammad. Benar banget ya Pak Ustadz. Oke. Ke pertanyaan yang kedua nih, peringatan Maulid Nabi kan artinya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Menurut Pak Ustadz, apakah sama saja kita merayakan ulang tahun Nabi? Padahal umat Islam dilarang, bahkan sebagian ulama mengharamkan untuk merayakan ulang tahun karena dianggap menyerupai Nasrani ataupun Yahudi. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Kami butuh pencerahannya nih. Baik. Jadi dalam peringatan itu dikatakan di dalam Al-Quran, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan dengan perayaan berbeda. Kalau perayaan itu di dalam Islam cuma dua. Yang pertama merayakan hari raya Idul Fitri, makanya selamat hari raya. Yang kedua Idul Adha, selamat hari raya Idul Adha. Yang lainnya peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid. Nah Quran menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh dalam peringatan ini ada pelajaran, ada hikmah. Bagi siapa? Tunfaul mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan adanya Maulid, orang yang tadinya itu sudah jauh, udah lama nggak nginget Nabi, kembali lagi kita mendengar cerita-ceritanya Nabi. Akhirnya fresh lagi, macam kita haus. Kalau kita haus minum langsung segar lagi. Seperti itulah dengan kita diceritakan. Oh ternyata bagaimana kita mau mohon maaf, mau bangga terhadap Rasulullah, sementara kita nggak pernah mendengar cerita Rasulullah. Kamu bangga, senang kepada salah satu artis misalkan. Kalau anak-anak muda ngefans banget dengan Cristiano Ronaldo, ya kan? Kenapa? Karena mereka tahu sepak terjangnya Cristiano Ronaldo luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana kita mau mencintai Nabi sementara kita tidak kenal dengan Nabi. Bagaimana cara mengenalnya? Membaca sejarah-sejarahnya. Makanya adanya peringatan Maulid. Buat apa? Mengenal lagi Nabi, mengenal lagi Nabi. Oh ternyata Nabi kita itu luar biasa. Dia dapat dari mana? Dapat dari peringatan Maulid Nabi. Jadi bukan menyerupai Nasrani. Jadi perayaan dengan peringatan dua sisi yang berbeda. Wah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Kalau dari kalian kan mungkin merasanya Maulid adalah perayaan ulang tahun. Betul. Ya Ustadz. Padahal di dalam perayaan Maulid Nabi itu ada makna sendiri agar kita dapat mengingat kembali perjuangan dan siapa sih sosok Nabi Muhammad SAW itu. Makanya kita masih diperbolehkan Mbak, peringatan Maulid Nabi. Rasul kan lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang udah tanggal berapa Rabiul Awal? Masih boleh kan? Masih boleh. Ya kan? Kalau saya ulang tahun tanggal 17 April, maka lepas daripada 17 April, saya udah tidak lagi dirayakan, ya nggak? Iya, tapi Rasulullah masih bisa kita peringati. Kenapa? Banyak hikmah, banyak pelajaran untuk kehidupan manusia. Karena Rasulullah itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kepada engkau ya Muhammad kalau bukan untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah itu diutus sebagai rahmat. Buat siapa? Seluruh alam. Wah, Masya Allah. Maulid Nabi Muhammad ini kan bertepatan pada hari Kamis ya, 28 September 2023 lalu. Menurut Pak Ustadz, apakah boleh kita berpuasa sunnah Kamis dan pada saat Maulid tuh? Boleh kita puasa, boleh kita puasa. Namun kalau kita statusnya puasa sunnah, misalkan nih, aku diundang ke Semerajaku, ya kan? Aku puasa, lagi statusnya puasa Kamis, Senin Kamis. Aku boleh membatalkan. Dan bahkan kalau kita membatalkan, sebenarnya dianjurkan untuk membatalkan. Karena kita ini tamu, diundang,
karena kita statusnya puasa sunnah, boleh kita membatalkan dan pahalanya kita dapat dua. Satu, pahala sunnah puasa. Yang kedua adalah menyenangkan tuan rumah. Kamu bayangkan, kamu nih misalkan aku bertamu ke rumahmu, kamu udah menyediakan teh, kopi ataupun apa makanan, jangan pun ku cicip gitu loh. Mohon maaf, jangan pun apapun, ku cicip aja enggak gitu loh. Iya nggak? Sakit hati nggak kamu? Benar sih, udah ya kan? disediain Betul. kan. Nah jadi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan, tapi kalau puasa wajib jangan. Ya, kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau sunnah, kalau kita dibatalkan itu dapat pahalanya dua. Wah, Gitu. Masya Tapi Allah. selagi itu memang, kalau memang kita masih bisa kita siasati, ya nggak apa-apa puasa gitu. Seperti itu. Oke, melalui peringatan Maulid Nabi seharusnya kita mengenang dan merenungi kisah perjuangan beliau selama memperjuangkan agama Islam. Menurut Pak Ustadz, hal-hal apa saja yang dapat kami teladani sebagai pelajar dari sosok Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya itu kalau membaca kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka meneteskan air mata. Ada dua yang saya rasakan. Satu, saya itu malu kepada diri saya sendiri dalam perjuangan ini. Belum ada sebesar debu sekalipun. Coba tengok, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan kepentingan umatnya dibandingkan kepentingan diri sendiri. Ya, Iya. coba tengok. Kamu silahkan bedah dalam kitab apapun, dalam riwayat manapun, belum pernah Rasulullah SAW berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau kita, pernah nggak kita mendoakan orang lain? Jarang. Rasul itu mendoakan, makanya waktu pas mau wafat yang disebut ummati, ummati, ummati. Pada saat ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, ya Rasul, engkau sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Apa yang Allah berikan untuk umatku, bukan untuk dirinya. Coba bayangkan, di dalam otaknya Rasulullah, pikirannya Rasulullah adalah umatnya. Itu saya malunya di situ. Lah kalau kita doa aja rakus, serakah. Yang kita doakan adalah diri kita. Ya Allah, jadikan hamba ya Allah orang kaya, ya Allah. Ya Allah, minta duit ya Allah. Kita sibuk sama diri kita sendiri. Ya enggak? Iya. Rasulullah enggak sibuk sama dirinya sendiri. Bagaimana mendoakan umatnya? Sementara ternyata makin banyak kita mendoakan orang lain, sejatinya doa itu akan kembali kepada kita. Maka sebagai generasi muda, pelajar, bisa kita contoh yang ini. Contoh satu ini adalah kita banyak mendoakan orang lain. Misalkan kaki kita diinjek, jangan dibalas, kita doain. Mudah-mudahan kaki kamu dapat sendal yang bagus, krokodil misalkan. Ya, itu ya, macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang asik dan menyenangkan. Jadi jangan disangka Rasul itu mikirnya agama doang, enggak bro, enggak. Jadi Rasulullah SAW dan teman-temannya Rasul itu adalah berbagai macam. Contoh, pernah dengar nggak kisahnya Nuaiman? Yang mana tuh Pak Ustadz? Nuaiman itu adalah sahabat Rasul yang jahil. Ayo, dia pernah mabuk-mabukan pernah. Tapi kalau ada di dekat Nabi selalu menyenangkan Nabi. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan Rasul itu tidak pernah tertawa kelihatan gusinya kecuali ngobrol sama Nuaiman. Sekali waktu tengok, ya sekali waktu. Ya, bagaimana Nuaiman itu tidak hebat. Rasul ada tamu dari negeri seberang, tiba-tiba untanya itu gede banget, luar biasa. Rasulullah udah ngobrol dalam rumahnya nih. Ternyata ada Sayyidina Umar ibn Khattab dan juga Sayyidina Hamzah. Dibilangin ke sahabat Nuaiman, kamu berani nggak? Itu untanya segar tuh, kamu potong. Oke, dipotong sama dia. Ternyata begitu begitu keluar tamunya Rasulullah SAW, nyari untanya nggak ada. Ditanya sama Rasulullah, ya Sayyidina Hamzah, ya Sayyidina Umar ibn Khattab, kemana unta? Dipotong sama Nuaiman, gitu kan? Begitu kaget Rasulullah SAW, akhirnya dipanggil Nuaiman, kenapa engkau potong unta tamuku? Aku diperintahkan oleh kedua sahabatnya. Maka Rasulullah SAW itu tertawa terbahak-bahak. Akhirnya untuk mengganti unta itu Rasulullah yang membayar. Coba bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuaiman tuh keren lagi. Jadi suatu ketika ada kumpul bareng-bareng. Tiba-tiba ada macam kalau kayak kita tuh ada tukang sate keliling lah, ya kan? Dibilangin, sudah pada makan belum? Belum. Sudah makan. Semuanya dengan lahap makan, ya, makan. Tiba-tiba kan yang nyuruh itu Nuaiman, suruh makan. Ada yang jualan gitu kan, makan kan.
Tiba-tiba ada Rasul juga situ. Nah, setelah udah makan semua, untuk membayarnya saya serahkan semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Jadi ketawa Rasulullah. Dia yang nyuruh, ternyata Rasulullah, sangkanya Rasulullah dia ditraktir, ternyata dia yang suruh bayar. Coba bayangkan. Jadi luar biasa. Jadi Rasulullah itu orang itu tidak seperti robot, tidak kaku. Punya teman-teman yang asik, yang bisa ketawa, luar biasa. Jadi yang saya katakan tadi, Rasulullah adalah multidimensi. Jadi kita bisa contoh bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa beragama itu harus asik, harus senang, gitu kan? Harus bahagia. Bagaimana kalau kita itu terlalu kaku? Aduh, susah, apa-apa susah. Tapi kalau kita cair, asik, itu insya Allah memberikan feedback yang luar biasa kepada kita. Ya, Masya Allah, itu tadi ya cerita tentang Nabi Muhammad dan sahabatnya. Betul. Yang mana kita tuh tidak usah berburuk sangka kepada orang lain. Kita Betul. doakan saja yang baik-baik Betul. kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya juga kepada kita. Bahkan terakhir sahabat itu tidak mungkin mencintai Rasulullah kalau kehadiran Rasulullah tidak membekas dalam hatinya. Benar. Ya enggak? Iya. Kenapa seorang Bilal ibnu Rabah sampai pergi keluar daripada Mekah? Karena sakit hati kehilangan Rasulullah SAW. Bilal itu kan tukang azan. Begitu azan sekali waktu, setelah sekian lama, begitu menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak bisa berkata-kata lagi, bercucuran air mata. Kenapa? Berarti punya membekas. Macam kayak kita kan, kalau di hati ini banyak yang membekas gitu kan. Kita itu ada seseorang yang berjasa banget sama kita, emak kita. Begitu cerita tentang orang tua, kita netes air mata. Kenapa? Membekas. Rasulullah itu setiap di dalam hati sahabatnya membekas. Bukan hanya sahabatnya, di dalam hati kita, Masya Allah, membekas. Luar biasa Rasulullah itu. Keren. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Oke. Ustaz. Apa keutamaan atau berkahnya yang didapat bagi kita kaum muslim merayakan peringatan Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Bukan main kalau kita ngitung berkah ya. Yang jadi berkah itu kita punya satu sepiring nasi, tapi karena itu nasi itu berkah, dimakan oleh 10 merasa kenyang semua. Jadi konsep berkah itu seperti lampu. Nah, lampu ini modelnya begini, bentuknya seperti ini, tapi 20 orang yang ada di sini sedikit pun tidak mengurangi cahaya lampu itu, tapi semuanya merasa terterangi. Itulah berkah. Itulah seperti Rasulullah SAW. Jadi kita memperingati Maulid itu mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan apapun. Salah satu contohnya, ya, kita itu menyumbang peringatan Maulid, misalkan sebutir telur. Di dalam dunia, telur itu setelah dimakan habis. Ternyata nanti dalam kitab Duratun Nasin itu dikatakan bahwa nanti kalau kita wafat, asbab kita menyumbang telur, kita mau dipecut oleh malaikat, telur itu akan hadir. Lu bayangkan, telur dunia dengan telur akhirat beda, bro. Ya, kalau telur dunia itu segede-gede gini. Kalau telur akhirat bisa jadi lebih gede. Jadi Munkar Nakir mau pecut nggak jadi, dihalangin sama telur. Nah, itu baru telur. Bagaimana kalau kita sedekah 100.000? Bahkan jangan 100.000, 1.000 rupiah, gambar Patimura. Maka begitu kita mau pecut, Patimura muncul, berantem sama Munkar Nakir pakai pedangnya. Masya Allah. Jadi gitu keberkahannya itu luar biasa ya. Jadi dengan kita peringatan Maulid ini, malaikat ikut diturunkan di tempat itu. Bahkan dalam satu riwayat 41 hari malaikat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas langit sebelum 41 hari di tempat itu. Saking luar biasa. Cuma kadang-kadang kitanya yang nggak tahu. Makanya kita setelah peringatan Maulid tadi 41 hari banyakin doa. Karena masih banyak malaikat di situ. Cuma kan kita nggak bisa ngelihat. Ya kalaupun andaikan kita bisa ngeliat, pingsan kita. Ya kan? Bener. Oke, Pak Ustadz, tadi kan bahas tentang telur nih ya, Ya. untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kenapa sih ketika Maulid Nabi Muhammad itu identik dengan pohon telur tuh, Pak Ustadz? Ekspresi cinta. Kalau kita udah mengekspresikan cinta, kita nggak bisa melarang seperti apapun. Seperti Majnun, Qais Majnun, dia mencintai Laila. Jangan pun Lailanya yang muncul, sendal yang lihat pun itu seperti Laila. Itu ekspresi cinta, nggak bisa kita larang. Nah, kenapa harus telur? Ada filosofinya. Apa tuh, Pak Jadi Ustadz? telur itu, coba tengok telur itu kan di luar itu keras, ya nggak? Dipencet tuh keras kan, kalau udah direbus kan. Iya, Tapi di dalam tuh lembut, yang kuningnya tuh lembut. benar. Itulah sosok hatinya Rasulullah SAW.
Analoginya begitu. Rasulullah itu tampangnya luar biasa, mulus bagaikan kulit telur. Ya kan, keren. Apalagi hatinya, nggak bisa kita mengekspresi tekstur telur itu. Lembut sekali Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Kenapa harus ada telur? Karena mayoritas yang hadir juga suka telur. Ibu-ibu juga Indonesia suka banget ya Pak Ustadz. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Dalam perayaan Maulid Nabi tentunya setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Kita biasanya mengisi kegiatan dengan Maulid Habsi, kita berselawat, memuji kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada juga tradisi bagi-bagi telur dan lain-lain. Apakah Pak Ustadz pernah mengalami hal unik yang belum pernah ditemukan saat mengisi ceramah Maulid di tempat-tempat lain? 3 kali saya menemukan sesuatu yang unik. Yang pertama itu di desa paling ujung, namanya itu Longnah. Longnah itu Kutai Timur, Muara Ancalong, sananya lagi. Nggak ada desa lagi kecuali desa itu terakhir. Wow. Jadi ekspresi di sana itu menurut saya unik itu kenapa? Karena ternyata untuk peringatan Maulid Nabi itu ketua RT-nya itu keliling meminta sumbangan. Sumbangannya itu nggak seikhlasnya, dipatok. Waduh. Dipatok, bayangkan. Satu rumah itu 500.000. Bayangkan 500.000, gede banget. Apa dibilang Pak RT-nya? 500.000 itu nggak ada harganya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW. Lu bayangkan, kamu sekarang ibadah, sholat tenang, nggak ada yang nembak, ya nggak? Itu di Palestina mau sholat aja susah, ya nggak? Sholat kita ditembak, ya kan? Itu perjuangan Rasulullah SAW sampai kita senang, asik. Makanya kita ini mengorbankan 500.000 itu sebagai rasa syukur kita dapat ajaran Rasulullah SAW. Bagi saya itu unik, keren, ya nggak? 500.000 itu nggak ada apa-apanya, gitu kan? Dipaksa warga itu untuk belajar sedekah, dan itu setahun sekali kan? Mau mereka. Jadi di sana itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua, keunikan. Saat saya diundang ceramah ke luar kota, yaitu di kabupaten di provinsi Banten. Kalau di Banten itu, nggak ada nasi kotak. Jadi adanya apa tuh Pak Ustadz? Nggak ada nasi prasmanan. Jadi jamaahnya itu kalau pulang itu dikasih apa namanya, tahu bakul nggak? Tahu bakul kan? Tahu. Dikasih nasinya segitu. Wah. Lu bayangkan kalau yang hadir 500 orang, ayo. Itu disiapin memang. Disiapin. Wow, untuk warga-warga yang hadir. Iya, untuk warga yang Masya hadir. Coba Allah. bayangkan. Kalau kita makan di misalkan di apa kan ada nasi bakulan tuh. Itu dikasih segitu-segitu. Kalau untuk ustadznya itu bakul yang gede itu nah. Lu bayangkan. Tuh, bayangkan. Luar biasa. Unik, menurut saya unik. Itulah ekspresi bahwa meyakini, orang-orang yang meyakini meyakini itu luar biasa. Mohon maaf, orang yang masak untuk peringatan Maulid itu masakannya itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lu senang sama Maulid aja dapat berkah, apalagi lu ekspresikan cinta lu terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya dapat menemukan keunikan tentang peringatan Maulid itu di Samarinda. Uniknya itu bukan apa-apa sih. Biasanya kan diatur sama panitia ya, pembagian apa telurnya, ya kan, pohon telur. Itu Masya Allah ya Karim, saya nggak kaget, saya kaget banget. Pohon telur tuh udah berbaris di salah satu masjid besar, baris di depan. Begitu saya selesai ceramah, saya pikir mau salam-salaman. Ternyata mulai dari belakang sampai dari depan, yang di belakang tuh loncat, cuot, ajar pohon telur semua. Jadi rebutan itu kaca itu sampai pecah. Saya kaget. Untungnya itu kasihan tuh kai-kai, keinjek-injek kan. Ya Allah ya Karim. Akhirnya saya itu, karena saya dikawal kan, akhirnya saya diamankan. Ya Allah ya Karim. Itu Masya Allah. Jadi di TikTok saya itu FYP. Konten. Ya, luar biasa. Ya itulah 3 hal. Ada hikmahnya ya Pak Ustadz, Masya Allah. Tapi ada lagi yang bukan unik sih. Itu saya lebih kepada di prank. Saya peringatan Maulid, ada yang undang saya dari Facebook. Ustadz bisa ngundang ceramah apa? Maulid. Oke, saya bilang. Di mana? Luar kota, di Kota Bontang. Oke, saya bilang. Maaf Ustadz, boleh minta nomor WA? Boleh, kirim nomor WA-nya. Begitu kirim nomor WA, dia bilang, ini Ustadz tempatnya masjidnya ini. Maaf Ustadz, kami nggak bisa jemput. Bisa nggak Ustadz? Saya belum ada mobil hari itu kan. Bisa nggak Ustadz pesan travel? Kadang-kadang juga kalau ke jauh itu saya suka pakai travel. Sayang kalau mobil sendiri ya kan. Akhirnya saya pesan travel hari itu.
acaranya habis Isya Ustadz. Oke, saya nyampe itu pas habis Isya situ. Sampai situ Anda tahu, macam kayak di prank saya. Menurut saya unik. Ada juga model manusia seperti ini. Ternyata masjid itu gelap gulita. Nama masjidnya benar. Ini Sherlocknya benar, masjid itu. Tapi nggak ada manusia satupun di situ. Gelap gulita, nggak ada acara. Saya telepon orang itu, ternyata nomornya udah diblokir. Jadi bagaimana tuh? Ya saya pulang. Akhirnya saya bayar travel sendiri. Ya mulai dari situlah saya itu bukan tidak percaya sama manusia, tapi saya itu waspada. Ya, saya waspada. Saya harus jelas. Kalau saya diundang itu acaranya di mana, siapa yang undang, tempatnya seperti apa, bila perlu ada di pub dulu ya kan, di tempat acaranya. Oke, Gara-gara benar. Ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Betul. Juga perjuangan Ustadz Rudini ini untuk ceramah nih, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang udah didapat selama hidupnya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, pesan untuk kami para pelajar agar selalu semangat dalam belajar meraih cita-cita dan dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan umat Islam di dunia. Saya teringat dalam sebuah pesan ataupun nasihat ataupun pepatah Arab mengatakan begini, wa man lazatu illa ba'da ta'bih li'anna sama'a la tumtiru jahaba wala bidah. Tidak akan pernah hadir kebahagiaan, kesuksesan tanpa adanya ikhtiar usaha yang dikerjakan. Dan langit itu tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak tanpa adanya usaha yang dikerjakan. Jadi sejatinya kita berjuang hari ini, usaha hari ini adalah sedang mengikuti akhlak Rasulullah SAW yang setiap hari tidak pernah lepas daripada nilai-nilai perjuangan. Jadi harus diyakini, kamu belajar hari ini adalah ittiba, mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah yang perintahkan. Ya, utlubul ilmi walau bisinin. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kata Rasulullah SAW. Talabul ilmi faroditun alal kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah ilmu, wajib nuntut ilmu itu bagi siapa? Muslimin, muslimat, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita belajar hari ini, mempelajari ilmu apapun, ya. Jadi jangan sangka kita mempelajari ilmu dunia itu disangkanya bukan ilmunya Rasulullah, ilmunya Rasulullah. Karena tidak mungkin Allah itu menitipkan ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak akan kami titipkan seorang ilmu kecuali itu sedikit. Jadi ilmu yang kita pelajari yang udah kita ngerasa banyak itu baru sedikit. Bagaikan jarum yang dilemparkan ke tengah lautan, nggak kelihatan. Itulah ilmu kita. Jadi kita harus sebagai anak muda saat ini harus tetap semangat berjuang. Perjuangan kita itu akan menghasilkan hasil yang diutamakan dengan apa? Bangun niat yang benar. Jadi kita sekolah itu niatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baru dapat pahala. Tapi kalau kita sekolahnya itu hanya sekedar ya udahlah, yang penting aku sekolah nyenengin orang tua, repot ya. Tapi kalau itu sekolahnya untuk menuntut ilmu, balasannya pahala plus kesuksesan. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, obrolan kita bersama Ustadz Rudini. Asik banget ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya Pak Ustadz sudah hadir di Room Podcast kita kali ini. Sebelum saya menutup podcast ini, saya mau ada pantun nih. Boleh. Dari Samarinda menuju Muara Jawa. Tujuannya merayakan peringatan Milad. Asik. Diisi ceramah Ustadz Rudini yang berwibawa. Mari pererat persaudaraan sesama umat Nabi Muhammad. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Marsha Chelsea Amara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.